Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya berada di kota Kairo, Mesir. Saya dan tim ada sekitar 29 orang. Kami ada menginap di salah satu hotel bintang 5. Selama 2 hari kami ada di hotel ini. Dan hotel ini berada di tengah-tengah kota Kairo, Mesir. Anda bisa lihat sebentar kota Kairo yang ada di depan sana. Dia kota yang cukup besar di dunia, cukup terkenal. Dan kota ini juga macet. Ini baru jam 6 pagi ya, saya mengambil video ini. Dan saya akan menyampaikan semacam khotbah singkat kepada saudara tentang bagaimana Mesir banyak disinggung di dalam Alkitab. Anda bisa melihat di sana baru jam 6 pagi, tetapi sudah aktivitas kota sudah cukup lumayan. Di lampu merah sana sudah mulai macet luar biasa, karena Mesir ini menurut guide yang membawa kami, Mesir ini kurang lebih seluruh Mesir itu ada 90 jutaan orang, dan khusus di kota Kairo itu ada 22 juta orang. Dan menurut guide yang sama, dia mengatakan bahwa di Mesir 85% Muslim, sedangkan 15% itu adalah orang Kristen, orang Yahudi sedikit saja di sini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam Alkitab dan selalu melibatkan Mesir ini, saudara-saudara. Kalau Anda ingat bahwa di Alkitab menceritakan bagaimana Allah memakai Mesir untuk menyiapkan makanan di saat kelaparan ketika Firaun bermimpi, dan mimpi Firaun itu dijelaskan oleh Yusuf dengan detail-detail, karena Alkitab berkata Yusuf adalah orang yang diurapi oleh Allah. Yusuf adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Yusuf mampu menafsirkan mimpi itu dengan baik. Dan Alkitab mencatat apa yang terjadi, detail-detail peristiwa kelaparan, kelimpahan, semuanya cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat bahwa awalnya kemudian Tuhan memakai Mesir menjadi penolong juga bagi Israel, yaitu Yakub dan anak-anaknya. Ketika kelaparan terjadi luar biasa, mereka datang dan terjadi satu drama pemulihan antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang mau membunuh dia. Dan saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan memakai Mesir, tempat di mana saya dan rombongan ada. Kami lagi nginap ini, saya bangun pagi-pagi, saya merenungkan ini, dan saya merasa perlu membuat video singkat bagi saudara untuk menjadi berkat bagi Anda. Kelompok yang sama, negara yang sama, Tuhan pakai untuk menolong Israel pada awalnya. Mereka hubungan begitu manis, begitu mesra, mereka punya hubungan dengan Mesir begitu baik, sehingga Alkitab berkata melalui Firaun lalu melalui Yusuf mereka diberi tempat, diberi tanah ya, di tanah Goshen, lalu mereka tinggal di sana, dan ya, Israel berlipat kali ganda di Mesir. Tetapi apa yang terjadi setelah Firaun yang di zaman Musa itu meninggal, lalu muncul Firaun baru yang tidak kenal dengan Yusuf. Alkitab mencatat bahwa orang Kupang bilang itu semacam balai gagang. Satu kondisi berbalik di mana saudara tahu bahwa yang dulunya mesra, yang dulunya baik, yang dulunya begitu indah dan kebersamaan itu mendatangkan berkat, kemudahan, jalan keluar, kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi ketika Firaun baru muncul? Ternyata Israel mulai dibenci, karena Israel terjadi multiplikasi, pelipat gandaan luar biasa. Ada kekhawatiran dari Firaun yang di zaman Musa itu bahwa jangan sampai bangsa ini lebih banyak lalu mereka menghancurkan Mesir ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pelajaran penting yang saya jumpai di sana bahwa ternyata memang kadang-kadang Tuhan izinkan satu zona nyaman, tetapi kemudian dari zona nyaman
tersebut bisa saja Tuhan memunculkan semacam satu kondisi di mana tidak cocok, tidak pas dengan hati. Lalu kondisi itu memproses kita, membentuk kita sebagaimana Israel diproses dan dibentuk di Mesir, saudara-saudara. Mesir memang enak, Mesir memang nyaman, tetapi tahukah saudara, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa Israel harus pergi ke tanah Kanaan. Israel harus pergi ke tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian, saya berharap saya juga bisa menyampaikan video-video singkat kepada Anda dan Anda diberkati. Nah, saudara-saudara, maka rencana Allah itu harus terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Israel sendiri? Mereka merasa nyaman dengan Mesir. Mereka merasa bahwa Mesir begitu luar biasa sehingga mereka tidak mau tinggalkan Mesir. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, rencana Allah harus digenapi. Tidak ada orang yang bisa membatalkan rencana Allah. Tidak ada keadaan yang bisa membatalkan rencana Allah. Mungkin keadaan itu adalah kenyamanan-kenyamanan seperti yang dirasakan oleh Israel. Tapi tahukah Anda, di balik kenyamanan itu sebenarnya penindasan sudah terjadi, ya. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan memakai Musa, membangkitkan Musa untuk mengeluarkan Israel, Israel mau. Tetapi dalam perjalanan Anda tahu, ketika tidak ada air, makanan tidak enak, Israel mulai ingat Mesir, ya. Saya coba seberangkan, memang kadang-kadang Mesir itu saya coba gambarkan seperti dalam kehidupan kita tidak pernah ke Mesir. Maksudnya kita semua tidak pernah ke Mesir, tetapi dosa kadang-kadang menjajah kita, membuat kita enak, membuat kita nyaman. Kalau Tuhan membebaskan Mesir dengan memakai Musa, Tuhan juga membebaskan kita dari penjajahan dosa melalui Yesus Kristus. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ingat, dosa, setan selalu menawarkan hal-hal indah, dan kemudian hal indah itu mengikat kita dan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi Kristus menawarkan kebenaran, gaya hidup yang memuliakan Allah. Mungkin sulit, mungkin ada tantangan, tetapi tahukah Anda, Tuhan akan menggiring Anda kepada satu kehidupan yang sungguh indah pada akhirnya. Jadi saudara-saudara, dari Mesir ini saya pesan sama saudara, kalau ada hal-hal enak yang kemudian menjadi masalah bagi Anda, jangan takut. Ikut apa kata Tuhan. Ikut apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya Anda akan melihat kemenangan, kebahagiaan luar biasa. Baik itu dalam rumah tangga Anda, dalam bisnis Anda, dalam pelayanan Anda, dalam studi Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam relasi-relasi Anda dengan orang tua, dengan suami, istri, dengan pacar, dengan siapa saja. Kadang-kadang ada kondisi di mana orang-orang yang menyenangkan bisa menyakitkan Anda. Tapi ingat, kalau Tuhan punya rencana, biasanya Tuhan mau kita ngerti, kita paham, sehingga kita melewati itu semua. Dan Anda percaya ada berkat luar biasa. Dari Kairo, Mesir, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini supaya Anda tetap kuat, Anda tetap mengerti bahwa sekalipun ada tekanan, sekalipun ada tindasan luar biasa, tapi Allah tidak akan kehabisan cara. Allah akan bawa keluar kita untuk berkemenangan. Pertanyaannya, maukah kita ikut apa yang Tuhan kehendaki? Maukah kita menghindari sungut-sungut seperti yang dilakukan oleh Israel ketika dibawa keluar dari Mesir? Sebab sungut-sungut hanya membuat kita berlama-lama dalam masalah. Tetapi dengan banyak berdoa, banyak berharap, banyak berserah, rajin ibadah, Anda akan lihat bahwa apapun tantangan dalam hidupmu, Allah ada di pihakmu, Allah akan mengeluarkan engkau. Saya Pendeta Mel Atok, sekali lagi saya mau pamit mundur. Sedap. Nanti saya akan naikkan lagi khotbah-khotbah singkat di setiap daerah yang saya lalui, baik di Mesir, di Yordania, maupun di Israel, dan harapan saya menjadi berkat bagi saudara semua. Maafkan kesalahan dalam renungan singkat ini, tapi saya percaya Tuhan akan pakai ini menjadi berkat bagi Anda. Semangat dalam bekerja, semangat dalam pelayanan, semangat dalam rumah tangga, semangat dalam kuliah, semangat dalam segala sesuatu. God bless you all.